Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fazli dengan NIM D1B0180448. Pada video kali ini, saya dalam memenuhi tugas mata kuliah pendidikan orang dewasa dengan dosen pengampu Ibu Aprolita. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa aliran filsafat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat itu sendiri. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Secara harfiahnya bermakna pecinta kebijaksanaan. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan juga bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian filsafat esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial, yang berarti inti ataupun pokok dari sesuatu, atau kata isme yang berarti aliran ataupun mazhab. Aliran esensialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran humanisme merupakan aliran yang mendasari dari aliran esensialisme ini. Esensialisme juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme, filsafat realisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang terpilih mewujudkan data yang jelas. Nilai-nilai yang telah terbukti dalam kenyataan membawa kebaikan kepada masyarakat, dan nilai-nilai yang berasal dari Renaissance. Renaissance merupakan tonggak awal munculnya aliran esensialisme dan berkembang pesat pada abad ke-19. Tujuan umum dari aliran esensialisme adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendaknya. Kurikulum sekolah bagi esensialisme adalah analog dengan miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan kurikulum esensialisme dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan realisme. Yang kedua adalah filsafat perennialisme. Secara etimologi, kata perennialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu perennis, yang berarti abadi, kekal, atau tiada akhirnya. Dan isme yang artinya paham atau aliran. Sedangkan secara terminologi, istilah perennialisme adalah ajaran yang berpandangan pada nilai-nilai kebudayaan lampau yang sudah teruji kebenarannya. Jadi bisa dijabarkan bahwa filsafat perennialisme adalah suatu ajaran filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan masa lampau yang sudah terbukti baik hasilnya sepanjang sejarah. Pada hakikatnya, aliran ini meyakini bahwa kepercayaan aksiomatis pada zaman kuno, khususnya abad pertengahan, hal mana perlu untuk dijadikan acuan fundamental pendidikan zaman sekarang maupun masa depan. Aliran ini juga memandang bahwa keadaan zaman sekarang sudah banyak diwarnai dengan kekacauan dan keharuan serta menimbulkan berbagai krisis kehidupan di segala bidang. Maka dengan keadaan tersebut, aliran ini menawarkan untuk menengok kembali pada kepercayaan aksiomatis zaman kuno yang terbukti ketangguhannya dan membawa kemanfaatan bagi pada zaman berikutnya. Salah satu tujuan pendidikan aliran perennialisme
adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang pernah ada di dalam kebudayaan masa lampau dan dianggap ideal, agar anak didik dengan akalnya dapat menguasai apa yang dipelajari. Yang ketiga, aliran filsafat progresivisme. Aliran ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kementerian, dan selalu menunjukkan perubahan diri masing-masing peserta didik. Filsafat progresivisme sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Pengembangan di sini yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan tambahan dari potensi yang dimiliki, dapat mengembangkan potensi secara mandiri, dan dapat menjadi proses atau kemajuan untuk diri peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan progresivisme menuntut untuk selalu melakukan kemajuan, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Filsafat progresivisme juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan, selalu berkembang dan lebih baik. Untuk mendapat perubahan yang dituju, maka manusia harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel, tidak kaku, tidak menolak dalam perubahan, dan tidak terikat oleh apapun. Harus memiliki sifat toleran dan selalu ingin mengetahui dan menyelidiki, dan punya pikiran yang terbuka. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah aliran filsafat konstruktivisme. Aliran ini merupakan suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan, sains, dan matematika. Namun, demikian sekarang prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan ke dalam semua mata pelajaran dan berkaitan dengan diberlakunya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada sekolah dan para guru untuk menyusun sendiri kurikulum pembelajaran yang akan dijalankan. Prinsip-prinsip konstruktivisme tentu saja dapat menjadikan roh dari setiap silabus yang disusunnya serta mewujudkan dalam pembelajaran. Namun tetap harus diperhatikan bahwa model pembelajaran konstruktivistik ini harus mendukung oleh lingkungan yang tepat dan didukung oleh industri pendidikan yang berwawasan luas. Institusi pendidikan harus ikut menciptakan situasi masyarakat pembelajaran dengan menyiapkan sarana prasarana, lingkungan, sumber daya manusia, dan elemen pendukung lainnya. Semua elemen didorong menjadi manusia belajar. Model konstruktivistik akan mencapai hasil optimal jika diterapkan dalam lingkungan manusia pembelajar. Demikian penjelasan dari beberapa aliran filsafat oleh saya. Semoga memberikan wawasan kepada teman-teman yang menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.